Necromancers. Bab 64 sampai dengan 66. Bab 64, percakapan dengan orang mati. Dalam pertempuran ini, total 6 kerangka mencapai level 5 dan membuka Basic Soul. Menghitung tombak yang mencapai level 5 sebelumnya, kita memiliki 7 prajurit kerangka level 5. Demi kenyamanan, yang ditambahkan kemudian diberi nama tombak 2, tombak 3, tombak 4, dan terakhir tombak 7. Dengan menggunakan cat semprot mandiri dari toko perangkat keras, saya menyemprotkan cat nomor seri pada kerangkanya. Di masa mendatang, Anda dapat melihat nomor yang dapat dihubungi, sehingga perhatian orang tidak terganggu ketika ada terlalu banyak orang. Li Yahong bereaksi segera setelah absen sebentar. Dia buru-buru berkata, "Ahem gelombang. Baiklah, jika kami setuju dengan pekerjaanmu, kami bisa menyelesaikannya. Tidak perlu dua, teman ini datang dan membantu. Susun 2 kerangka di tempat tinggalmu sendiri, dan kamu mungkin akan mengalami mimpi buruk di malam hari." Wu Heng melihat kerangka itu, lalu ke Li Yahong, dan berkata, "Kamu boleh membiarkan mereka bekerja keras, tapi kamu juga harus mengajari mereka menggunakan peralatan, seperti generator dan penggiling sudut." Ini adalah ide Wu Heng. Kerangka memiliki jiwa dasar, dan pemahamannya tidak jauh berbeda dengan orang normal. Wu Heng bertanya-tanya apakah kerangka itu dapat mempelajari cara menggunakan alat-alat ini. Saya tidak tahu apakah orang-orang di bengkel mobil ini akan pergi, tapi saya juga membutuhkan orang yang bisa menggunakan alat ini. Kekuatan fisik manusia tidak ada bandingannya dengan kerangka. Setelah kerangka belajar menggunakan alat-alat ini untuk membuat senjata, ia dapat bekerja sepanjang hari tanpa tidur. Ini adalah angkatan kerja yang sangat baik. "Bos, menurutku ini tidak perlu," kata Li Yahong sambil tersenyum kaku. "Jika perlu, aku akan menyerahkan keduanya padamu." Wu Heng berkata langsung. Pejuang kerangka telah mencapai level 5 dan memiliki atribut lebih tinggi dari orang normal. Saya tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap kerangka itu. Dan hal itu tidak perlu dilakukan, kecuali mereka ingin membuat diri mereka tidak nyaman. Melihat nada tegas Wu Heng, Li Yahong tidak melakukan apa-apa. "Maka Anda harus memastikan bahwa mereka tidak akan menyakiti kita atau lepas kendali." "Yah, selama kamu tidak menyakiti mereka, mereka tidak akan melakukan apapun." "Baiklah, kalau begitu." Li Yahong hanya bisa mengangguk setuju. Wu Heng terus bertanya, "Berapa banyak tombak besi yang telah dibuat?" 11 produk jadi telah dibuat. "Sangat lambat. Akan lebih cepat jika kita membawa batang las itu kembali." Li Yahong melirik orang-orang yang membawa batang las itu. "Baiklah, pegang erat-erat." Wu Heng memperingatkan, lalu bertanya, "Tahukah kamu di mana ada makhluk menyimpang? Mereka adalah zombie yang telah bermutasi. Apakah kamu mencari zombie mutan?" "Saya mendengar dari Qiangzi bahwa ada zombie mutan yang sangat kuat di toko perangkat keras." Dia melihatnya ketika dia melarikan diri dari sana. "Anjing menyimpang." "Tidak, zombie berbentuk humanoid dengan bentuk yang aneh. Apa kau tidak melihatnya?" Wu Heng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak melihatnya. Mungkin dia pergi." Li Yahong berpikir sejenak dan berkata, "Apakah kamu berencana mengumpulkan materi putih dari zombie?" Masalah leukositosis diketahui dimanapun radio dapat diterima. Lebih lanjut, Wu Heng menduga alasan Li Yahong menjadi pemimpin pabrik bengkel mobil Xiaodong adalah karena mengidap leukositosis. "Baiklah, jika kamu menemukan informasi tentang zombie yang menyimpang di masa depan, kamu dapat memberitahuku. Jika informasinya akurat, aku akan memberimu makanan sebagai hadiah." "Bagus." Keduanya sedang mengobrol. Ada juga teriakan dari kejauhan, "Kak Hong, sudah selesai di sini." Li Yahong menoleh dan menatapnya dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Wu Heng mengangguk. Orang lain melihat Li Yahong kembali dengan 2 kerangka, dan mata mereka penuh ketakutan. "Kembali ke komunitas tempat Anda tinggal." Wu Heng meminta kerangka untuk membawa peralatan ke atas dan menumpuk mayat di tumpukan di kejauhan.
Dengan beberapa pertempuran, jumlah mayat bertambah. Sebaliknya, efisiensi transformasi Wu Heng semakin rendah. Nyalakan radio dan dengarkan konten di dalamnya, dan terus lepaskan teknik penghancuran tulang untuk berubah menjadi kerangka. Malam tiba. Wu Heng membawa kerangka itu kembali ke atap dan kembali ke kota Blackstone untuk beristirahat. Keesokan harinya, Wu Heng datang untuk mengubah kerangka itu di pagi hari, ketika suara arus listrik datang dari interkom. Wu Heng mengambilnya dan mendengar suara Li Yahong. "Bos, kami membawa beberapa tombak besi dan ingin menukarnya dengan makanan dan obat anti-inflamasi terlebih dahulu." Wu Heng mengambil walkie-talkie dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu bawa?" 35. "Baiklah, aku akan menjemputmu." Wu Heng keluar dari komunitas dengan membawa kerangka itu. Prajurit kerangka biasa tidak memiliki kecerdasan dan akan menyerang unit manapun yang bukan miliknya. Jadi, Li Yahong dan yang lainnya tidak bisa mendekat. Memimpin Bawudong dan beberapa kerangka keluar dari gerbang utara, mereka melihat pipa baja dan tombak besi diletakkan di atas gerobak. Beberapa dipasang dengan sekrup yang dibor, dan lebih banyak lagi yang dilas langsung. Wu Heng memeriksa dua di antaranya dan merasa cukup puas. Setidaknya keduanya jauh lebih kuat daripada yang dia bungkus dengan selotip. "Oke, Jianyi akan memberi mereka barang-barang itu." Jianyi menyerahkan setengah kantong beras, 2 bungkus gula, dan sekotak obat anti-inflamasi kepada pihak lain. "Aku akan memberimu ini dulu, dan aku akan menebus sisanya nanti. Meskipun saya tidak kekurangan ini, aturan perdagangan yang disepakati adalah standarnya, jadi jangan mudah dilanggar." Melihat beras dan gula ditaruh di gerobak, wajah beberapa orang tampak gembira. Ini membuktikan bahwa pihak lain bersungguh-sungguh dengan perkataannya, dan dia dapat membuat tombak besi dan makan lengkap di kemudian hari. Tidak perlu menyusut atau berdiet. "Oke, ayo kembali dan segera lakukan," kata Li Yahong. Pekerjaan seperti ini juga tidak sulit. Semua dikerjakan dengan mesin. Bagian yang paling merepotkan adalah pembuatan dan penajaman mata tombak, kemudian pengelasan ke pipa besi selesai. "Baiklah, ayo kembali." Kedua belah pihak berpisah, dan Wu Heng kembali ke komunitas sambil membawa tombak besi. Bagikan tombak besi ke prajurit kerangka level 5 dan level 4. Serahkan belati dan tombak yang diganti ke kerangka yang tersisa. Jumlah kerangka tombak juga telah ditingkatkan. Pimpin tim kerangka untuk menyapu komunitas dan membunuh semua zombie yang berkeliaran. Sambil meningkatkan pengalaman, selesaikan juga bahaya yang tersembunyi. Di sisa waktu, Wu Heng melakukan transformasi kerangka yang membosankan. Tengkorak berdiri di antara mayat-mayat itu, mengambil pisau dapur, dan berdiri di antara kerangka-kerangka itu. Kota Blackstone, Asosiasi Profesional. Wu Heng datang ke bar dan bertanya kepada staf, "Bantu saya melihat apakah komisi yang dikeluarkan telah selesai. Ini tentang penawarnya. Terakhir kali saya mendapatkan inti mayat tingkat kedua, saya membawanya ke asosiasi untuk membuat penawarnya. Mari kita lihat apakah hari ini sudah selesai." "Oke." Staf mulai memeriksa catatan di atas meja. Membacanya dari awal sampai akhir, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum ada catatan yang selesai." "Terima kasih." Wu Heng berbalik dan berjalan keluar. Komisi ini agak lama, dan seharusnya terkait dengan tingkat kesulitan core-score level 2. Dia sendiri tidak terburu-buru, tetapi dia telah memegang inti tubuh di tangannya, dan mungkin akan membusuk dalam beberapa hari. Pada saat itu, ketika inti mayat memburuk, racun baru dapat dihasilkan. Saya cemas, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Di tengah jalan, Wu Heng berhenti. Dia berbalik dan berjalan keluar kota, menaiki kereta dengan plat nomor kosong dan menuju pasar gelap. Kereta melaju kencang dan memasuki Black Market Manor. Wu Heng membayar biaya masuk dan membawa Basen ke kastil. Pergi ke lantai 2, berdiri di bawah papan pengumuman, dan lihat komisi di atas. Komisi untuk mayat sang alkemis belum selesai, jadi dia menuruni tangga. Berhantu di warung-warung di bawah.
Hari ini ada lebih banyak orang daripada sebelumnya, dan keadaannya berantakan, semuanya mengenakan jubah hitam. Wu Heng berjalan berkeliling dan menonton dengan santai. Kemudian berjongkok di depan sebuah warung yang familiar. Melihat buku di atas kain lap, percakapan dengan orang mati. Deskripsi, memberi mayat sedikit kehidupan dan kecerdasan dalam jangkauan casting, memungkinkannya menjawab hingga 5 pertanyaan. Mayat harus memiliki mulut dan tidak boleh menjadi makhluk undead. Setelah merapal mantra, unit tidak akan menjadi mampu terus berubah menjadi lengan spiritual yang mati. Bab 65, Necronomicon. Bisakah kamu menghidupkan kembali mayat dan menjawab 5 pertanyaan? Ini adalah beberapa keterampilan dunia bawah. Tetapi jelas juga bahwa buku ini termasuk dalam keterampilan dalam sistem necromancy. Saat aku belajar tentang necromancy, aku punya beberapa tebakan tentang faksi ini. Saat ini, necromancer lebih terasa seperti profesi pemanggil dan pembantu. Necromancer memanggil musuh dari depan dan melepaskan mantra seperti Awakening Ray dari belakang untuk menambahkan buff negatif ke musuh. Tentu saja, ini hanya spekulasinya saat ini. Bagaimanapun, dia hanya mempelajari sedikit keterampilan, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuknya. Percakapan dengan orang mati di depan kita juga harus diklasifikasikan sebagai keterampilan tambahan. Biarkan orang mati berbicara. Saya merasa tidak ada tempat di mana saya bisa menggunakannya. Setelah dipikir-pikir, sepertinya berguna. Lagi pula, saya juga anggota tim profesional, dibandingkan dengan polisi internasional di dunia lain. Mungkin suatu saat kita akan menghadapi kasus pembunuhan. Pada saat itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikan kasus ini. Begitu Anda sampai di sana, biarkan mayat itu mengidentifikasi pembunuhnya sendiri. Tidak perlu mengumpulkan bukti, ini sederhana dan efisien. Pahala dan karunia juga dapat diperoleh dengan mudah. Memikirkannya seperti ini, itu sangat bagus. Sebuah keajaiban yang memungkinkan orang mati untuk berbicara sebentar. Pemilik kios memperkenalkannya dengan keras ketika dia melihatnya berjongkok dan menonton. Berapa harganya? 55 perak. Harganya oke. Wu Heng tidak membelinya secara langsung, tetapi terus melihat ke samping toples organ. Toples organ. Deskripsi, wadah yang dapat mengawetkan organ dengan baik. Guci organ ini sudah lama ada di sini dan belum terjual sama sekali. Apa ini? Wu Heng bertanya dengan sengaja. Sebuah toples organ, yang dapat menyimpan organ, 220 koin perak. Suara itu datang dari balik jubah hitam. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan bertanya, selain organ, apakah ada hal lain yang dapat disimpan? Apa artinya? Bolehkah menyimpan daging atau semacamnya? Asal jangan sampai rusak. Hei Pao tidak menjawab apapun. Wu Heng melanjutkan, saya benar-benar berencana untuk membelinya. Oke, ini benda ajaib, kata pria berjubah hitam. Bolehkah saya membukanya dan melihatnya? Lihat, keseluruhannya mirip dengan pot tanah liat, tingginya sekitar 25 cm, dengan corak dan simbol warna-warni yang terlukis di badan pot. Tutup toples berbentuk tengkorak, seukuran buah kenari, dan dapat dibuka seperti toples tanah liat pada umumnya. Pegang penutup tengkorak dan buka langsung. Guci itu kosong dan sangat kering. Oke, aku ingin toples ini dan buku keterampilannya. 275 koin perak. Nada suara pemilik kios tetap tenang. Wu Heng meminta Basen untuk membayar, dan kemudian melihat hal-hal lainnya. Dia bertanya dengan santai, apakah ada yang lain di tanganmu? Jika saya butuh sesuatu, kamu bisa membelinya bersama. Apa yang kamu butuhkan? Buku keterampilan, atau alat khusus? Jubah hitam pemilik kios bergerak sedikit, seolah dia sedang menatapnya. Tapi Wu Heng mengenakan jubah hitam dari pasar gelap, dan dia mengenakan tudung gangster, jadi dia tidak takut orang lain melihatnya. Terjadi sedikit keheningan. Pihak lain meraba-raba di balik jubah hitam dan mengeluarkan sebuah buku hitam tua. Sarungnya harus terbuat dari kulit.
Sudah sangat tua dan banyak bekas di permukaannya. Namanya diterjemahkan sebagai Kitab Orang Mati. Wu Heng mengerutkan kening dan matanya tertuju padanya. Tidak ada perintah sistem, yang berarti ini bukan buku keterampilan atau alat bantu. Wu Heng mengambilnya, membukanya dan melihatnya. Keseluruhan buku, setiap halamannya terbuat dari perkamen halus, halaman-halamannya menguning, pinggirannya kasar dan halus, dan tulisan di atasnya juga sangat gelap. Tetapi isi di atas masih jelas. Halaman yang saya buka dengan santai dipenuhi dengan teks padat dan beberapa gambar yang menyertainya. Catatan ini tentang pembuatan baju besi prajurit kerangka. Menurut pernyataan di atas, skeleton hanya memiliki kerangka dan tidak bisa memakai armor seperti orang biasa, jadi jenis armornya adalah armor rok dengan armor tubuh bagian atas terintegrasi di dalamnya. Mirip dengan pakaian wanita, baju besi di tubuh bagian bawah dihubungkan ke tubuh bagian atas dan dikenakan di tubuh melalui penopang tubuh bagian atas. Poin ini, menurut Wu Heng masuk akal. Celana basen dan jianyi jianer keduanya diikat ke rangka. Sepertinya dia memakai celana, tapi nyatanya ada tali di dalamnya. Tetapi buku ini berbicara tentang baju besi, yang berbeda dari celana biasa. Dengan mudah membuka halaman lain, yang memperkenalkan informasi tentang hantu. Dengan kata lain, ini adalah ensiklopedia tentang undead, yang mencatat pengetahuan yang relevan. Sungguh hal yang bagus. Untuk profesi lain, atau untuk necromancer yang memiliki warisan, buku ini tidak bernilai tinggi. Tetapi dalam pandangan Wu Heng, ini sangat bernilai tinggi. Apakah Anda memerlukannya? Tanya pemilik kios. Berapa harganya? 200 koin perak. Wu Heng tertegun dan berkata, ini agak mahal. Kamu bisa meletakkannya jika kamu tidak membutuhkannya. Wu Heng menarik tangannya dan berkata, aku menginginkannya. Basen mengeluarkan kantong uang lain dan menyerahkannya langsung ke pihak lain. Pemilik kios tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyimpan tas uangnya dan mempertahankan postur aslinya. Wu Heng mengambil barang-barang yang dibelinya, meninggalkan pasar gelap bersama Basen, naik kereta dan pergi. Selesaikan makan malam di pub yang ramai. Kembali ke tempat tinggal Anda. Wu Heng mengambil hasil panen hari ini dan menaruh semuanya di atas meja. Yang pertama adalah toples organ. Seluruh pot tanah liat membuat orang merasa aneh. Masukkan inti mayat sekunder yang berwarna merah dengan hati-hati. Tutup toples. Posisi penyegelan langsung tertutup, dan celahnya seolah ditutup dengan lapisan lumpur penyegel. Kesenjangan penghubung pada dasarnya tidak terlihat. Saya harap ini berhasil, kata Wu Heng. Semoga bisa memberikan efek, inti mayat akan memburuk dalam beberapa hari. Kirim toples organ kembali ke dunia zombie. Wu Heng terus memeriksa buku keterampilan yang dibelinya. Sihir necromantik adalah penggunaan kekuatan spiritual dan energi necromantik agar jenazah bisa bangkit. Ini bukanlah sesuatu yang mengubah nasib yang benar-benar membuat mayat menjadi hidup, tapi ini tentang menciptakan kehidupan palsu melalui sihir necromancy. Untuk menyebutkan apa yang dialami almarhum. Jadi, meskipun almarhum hidup kembali, dia bukanlah almarhum yang sama seperti sebelumnya. Ikuti saja aturannya dan jawab 5 pertanyaan sebelum berbaring lagi. Meski begitu, mampu menciptakan sihir ini cukup mengesankan. Wu Heng membalik buku keterampilan ke halaman terakhir, dan perintah sistem segera berbunyi. Buka keterampilan, bicara dengan orang mati. Seperti yang diharapkan, saya telah membuka kunci keterampilannya. Ini tidak seperti buku ilmu pedang. Saya belum membuat kemajuan apapun setelah membacanya selama berhari-hari. Menyingkirkan buku keterampilan, Wu Heng juga ingin melihat kitab necromancer. Tetapi malam mulai agak gelap, dan saya merasa sedikit mengantuk. Setelah mandi sebentar, dia langsung tidur untuk istirahat dan menunggu sampai besok. Hari berikutnya, dunia zombie. Wu Heng memberikan tugas berikutnya pada kerangka itu dan mulai membaca kitab orang mati yang dibeli. Bukan seperti kemarin saya dengan santai membuka sebuah halaman, namun mulai membacanya dengan cermat dari awal. Menurut buku tersebut,
Kekuatan mental seorang ahli nujum junior sangat rapuh, dan manipulasi mantra dan undet terbatas. Seorang ahli nujum junior dapat mengendalikan hingga 20 prajurit kerangka. 20. Wu Heng melihat kembali kerangka yang padat itu. Bab 66, Korban Rumah Sakit. Wu Heng sedikit linglung saat melihat penyihir junior hanya bisa mengendalikan 20 kerangka. Siapa yang menulis ini? Ini bukan buku bajakan. Hari pertama saya membersihkan koridor, jumlahnya hampir lebih dari 20. Bagaimana bisa jumlahnya sangat sedikit? Selain itu, tercatat dalam buku bahwa transformasi mayat dengan sihir necromancy hanya dapat mengubah mayat yang melebihi tingkat ketiga dari dirinya sendiri. Jika tidak, mayat tersebut akan mudah runtuh, atau hubungan spiritual tidak akan terjalin setelah transformasi, dan mayat akan kehilangan kendali. Tetapi di sini, di Wu Heng, hal-hal seperti ini tidak terjadi. Sekarang saya berada di level 4, dan Bawudong tertinggi adalah kerangka level 12. Jelas berbeda dengan apa yang tercatat di buku. Wu Heng mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Entah ada yang salah dengan catatan di buku, atau dia berbakat dan jenius necromantik alami. Tetapi prestasi akademik saya sejak kecil sangat bagus, jadi kecil kemungkinannya saya menjadi jenius. Tepat ketika Wu Heng berencana untuk terus melihat ke belakang, Xiao Xiao melayang dari udara, menunjuk ke utara, dan berkata, "Paman, bibi pembuat tombak besi ada di sini." Li Yahong, saya memang meminta mereka untuk mempercepat produksi tombak besi, tetapi saya tidak harus mengirimkannya satu persatu. Zombie di sekitar telah dibersihkan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah akan ada zombie dari jauh yang berkeliaran. Mereka terinfeksi, tetapi tidak ada yang mengajari kerangka tersebut untuk menggunakan alat ini. Kamu ada di mana? Tanpa menunggu jawaban Xiao Xiao, suara Li Yahong terdengar dari interkom, apakah kamu di sana? Aku membawa tombak besi yang kubuat kemarin. Oke, aku keluar sekarang. Wu Heng berjalan keluar dari gerbang utara dan melihat Li Yahong dan tombak pipa besi diletakkan di atas sepeda roda 3. Totalnya 35, kata Li Yahong. Yah, aku cukup puas dengan efisiensi ini. Wu Heng balas melambai, dan beberapa kerangka keluar, membawa tombak besi dan berjalan ke belakang. Li Yahong tidak pergi dan melanjutkan, apakah kamu masih membutuhkan berita tentang zombie yang menyimpang? Wu Heng kembali menatapnya dan berkata, berita apa yang kamu punya? Kemarin lusa, dia dan Li Yahong menyinggung soal zombie yang menyimpang. Bisakah ada berita secepat ini? Dia cukup penasaran dengan sumber intelijen pihak lain. Li Yahong mengangguk dan berkata, orang yang selamat di daerah tertentu akan menyampaikan berita pada pita frekuensi tetap. Tadi malam, beberapa orang yang selamat mengatakan ada zombie yang menyimpang dekat kita. Nah, orang itu mengatakan bahwa beberapa dari mereka terjebak di gudang obat rumah sakit kedua, dan ada zombie yang cacat di luar. Mereka ingin seseorang menyelamatkan mereka. Saya tidak menjawab, saya hanya menuliskannya, kata dia melihat ekspresi orang lain dengan hati-hati. RSUD, rumah sakit kedua adalah satu-satunya rumah sakit besar di distrik mereka. Padahal, tingkat pengobatannya hanya rata-rata. Untuk penyakit serius, Anda harus pergi ke kota. Hanya penyakit ringan yang bisa diobati di sini. Tampaknya masuk akal jika beberapa zombie yang cacat dapat muncul di tempat seperti itu. Wu Heng berpikir sejenak, sebaiknya dia pergi ke sana dan melihatnya. Ngomong-ngomong, aku akan menaikkan levelku. Aku akan mencapai level 5. Dia langsung berkata, jangan pergi juga. Ayo kita pergi ke sana bersama nanti. Aku tidak perlu melakukannya, aku akan menahanmu. Suara Li Yahong bergetar, dan wajahnya penuh kepanikan. Saya berharap saya bisa memberi diri saya 2 mulut untuk berbicara omong kosong. Bukankah ini cara untuk melibatkan diri Anda? Tidak apa-apa, masuk saja dan kita akan pergi ke sana bersama. Wu Heng melanjutkan. Jian Yi Jian Er sudah lewat, mendorong gerobak Li Yahong menuju komunitas.
Li Yahong hanya bisa mengikuti dengan cepat, dengan hati-hati menghindari beberapa kerangka. Skeleton tim keluar dari gerbang timur dan menuju ke selatan menuju jalan utama. Banyak mobil saling bertabrakan, dan seluruh jalan seperti tempat pembuangan sampah, penuh dengan bangkai mobil yang mengerikan. Tim kerangka bergerak di sepanjang jalan. Wu Heng bertanya kepada Li Yahong tentang penyebab wabah zombie. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa zombie tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka dipilih secara acak. 1 detik mereka adalah orang normal, dan detik berikutnya mereka menjadi zombie. Dia cukup beruntung bisa bertahan hidup karena bengkel mobil tutup pada saat itu. Li Yah